Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini ketemu lagi ya dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan pagi hari ini bab yang kita bahas masih sama ya dengan bab sebelumnya, yaitu pola bilangan. Oke, submateri yang akan kita pelajari pagi hari ini adalah deret aritmatika. Oke anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kita masuk pada slide berikutnya ya. Pada slide yang kedua ini kita akan membahas atau memasuki tentang definisi dari deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah dari n buah suku pertama suatu barisan aritmatika dan dilambangkan dengan Sn. Contoh deret aritmatika. Sebelum kita masuk pada bentuk dari deret aritmatika, Pak Denny akan coba mengingatkan kembali tentang barisan aritmatika. Kenapa hal ini masih berkaitan ya antara deret dan barisan aritmatika? Pak Denny tampilkan barisan aritmatik 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Kalau kita perhatikan, ternyata barisan itu tanda penghubungnya koma ya. Lalu bagaimana dengan bentuk deretnya? Kita perhatikan di sini, deret aritmatikanya dari barisan di atas, dia akan menjadi 2 ditambah 6, ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8, ditambah 10, ditambah 12. Kalau kita perhatikan, ternyata perubahan dari barisan ke deret adalah tanda penghubungnya nih. Kalau barisan itu tanda penghubungnya koma, kalau deret tanda penghubungnya adalah penjumlahan pada deret aritmatika. Ini sesuai dengan definisi dari deret aritmatika, yaitu adalah jumlah dari n buah suku pertama suatu barisan aritmatika. Oke, kita masuk pada rumus dari deret aritmatika ya, di mana rumusnya adalah Sn sama dengan n per 2, 2a ditambah n dikurang 1 dikali dengan B. Oke, inilah rumus yang akan kita bahas ya pada pertemuan pagi hari ini. Pada ini akan tampilkan beberapa contoh soal untuk memahami apa itu dari deret aritmatika. Kita masuk pada slide berikutnya ya. Contoh pertama, kita perhatikan soalnya. Diketahui deret aritmatika 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 ditambah dan seterusnya. Tentukan jumlah 10 suku pertama. Dalam pengerjaan deret aritmatika, hal yang harus kita cari sama ya sebenarnya konsepnya dengan barisan aritmatik, yaitu menentukan A dan B-nya dulu. Kita masuk jawab. A sama dengan sebagai suku pertama kita dapatkan 3, B-nya sama dengan pada ini gunakan U2 dikurang dengan U1, di mana U2 sama dengan 5 dikurang dengan 3 sama dengan 2. Kita sudah dapatkan A dan B-nya, maka kita bisa menentukan jumlah 10 suku pertamanya dengan menggunakan rumus dari deret aritmatika, di mana rumusnya adalah Sn sama dengan n per 2, 2a ditambah n dikurang 1 dikali dengan B. Maka ini menjadi sesuai soalnya, Sn-nya kita berubah menjadi S10 sama dengan 10 per 2, 2
A-nya kita ganti dengan A ya. A-nya 3 ya. Ditambah N10 dikurang dengan 1. B-nya ganti dengan 2. Maka S10 sama dengan 10 bagi 2, 5. Kurung buka. 2 dikali 3, 6. Ditambah 10 kurang 1, 9. Terus kita kali 2 menghasilkan 18 ya. Kita hitung nih, 6 tambah 18, 24 ya. Maka S10 sama dengan 5 kali 24, yaitu 120. Jadi, jumlah 10 suku pertama adalah 120. Kita masuk slide berikutnya ya. Contoh kedua, kita perhatikan soalnya. Suku KN barisan aritmatika dinyatakan dengan rumus UN sama dengan 5N dikurang 3. Tentukan jumlah 12 suku pertama dari deret yang bersesuaian dengan barisan tersebut. Kita analisis dulu ya, perintah soalnya apa nih kira-kira? Jumlah 12 suku pertama, berarti kita mencari S12 ya. Nah, kalau di contoh kedua ini kita tidak bisa melihat bentuk dari barisannya ya, seperti apa gitu. Maka kita harus tentukan sama, kita cari A dan B-nya berdasarkan rumus yang ada di soal dari barisan aritmatika itu sendiri. Maka kita tulis di sini UN sama dengan 5N dikurang 1. Karena kita sedang mencari A-nya, maka UN-nya kita ganti menjadi U1 sama dengan 5, N-nya ganti dengan 1 dikurang dengan 3. Maka didapatkan 2. Nah, 2 ini adalah sebagai A-nya. Setelah itu kita cari U2-nya ya. U2 sama dengan 5 dikali 2 dikurang dengan 3. Dapatkan berapa nih? 5 kali 2, 10 dikurang 3 sama dengan 7. Kita udah dapatkan U1, U2, maka kita bisa cari B-nya sama dengan U2 dikurang dengan U1 sama dengan U2-nya 7, U1-nya berapa? Yaitu 2. Maka B-nya 5. Kita udah dapatkan A dan B-nya, maka kita bisa cari S12-nya ya. Kita tulis dulu nih rumusnya. Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B. Maka S12 sama dengan 12 per 2, 2. A-nya kita ganti dengan berapa nih? Yaitu 2 ditambah N 12 dikurang dengan 1. B-nya berapa? 5 ya. Kita kali dengan 5 di sini. Maka S12 sama dengan 12 dibagi 2 menghasilkan 6. Terus kurung buka. Ini 2 kali 2, 4. Terus ditambah. Ini ya, 12 dikurang 1 berapa? 11. Terus kita kali dengan 5 menghasilkan 55. Nah, 55 kita jumlahkan 59 ya. Maka S12 sama dengan 354. Dapatkan dari mana? Dari 6 dikali dengan 59. Jadi, jumlah 12 suku pertama adalah 354. Oke, kita masuk pada slide berikutnya ya. Contoh yang ketiga, kita perhatikan. Dalam suatu deret aritmatika, suku pertamanya adalah 10. Suku tengahnya adalah 35 dan bedanya 5 ya. Tentukan jumlah deret tersebut. Nah, kita lihat nih jumlah deret. Berarti kita cari apa nih? Ya, Sn ya. Nah, bedanya di sini ada suku tengah nih. Lalu apa kaitannya nih dengan yang akan kita cari pada deret atau Sn-nya? Maka kita harus cari suku tengah 35 itu pada suku keberapa, kan kita belum tahu ya. Karena di soalnya itu diminta adalah Sn-nya atau jumlah seluruh deretnya atau jumlah seluruh sukunya. Nah, kita kan belum tahu ya jumlah sukunya berapa. Maka kita harus cari dulu nih suku tengah yang 35 itu suku keberapa. Nah, itu yang harus kita cari dulu. Maka kita bisa
Mulai di sini, UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali dengan B. Kenapa kita gunakan ini? Karena suku tengahnya itu adalah merupakan barisan dari aritmatika ya. Maka kita tulis di sini UN-nya 35 sama dengan A-nya berapa? 10 ditambah N-nya yang kita cari ya, dikurang dengan 1, terus dikali B-nya 5. Maka kita dapatkan 10-nya kita pindah ya ke sini, pindah ruas, dia menjadi 35, asalnya dia positif ya, maka di sini menjadi kurang 10 sama dengan berapa nih? 35 dikurang 10 ya. Setelah itu kita N dikali 5, tulis di sini 5N, terus negatif 1 dikali dengan 5 menghasilkan negatif 5. Nah, kita bisa hitung nih di sini 35 dikurang 10 menghasilkan berapa? Yaitu 25. Sama dengan, nah kalau kita perhatikan ada negatif 5 di sini. Negatif 5 ini kita bisa operasikan dengan 25 dengan kita pindah ruaskan. Kita pindah ke sini ya, negatif 5-nya. Maka dia menjadi 25 ditambah 5 berapa? 30. 5N-nya kita tulis di sini, 5N. Nah, setelah seperti ini kita bisa cari N-nya, yaitu N sama dengan 5-nya kita pindahkan ruas juga ya, tapi dia menjadi pembagi. Dia menjadi 30 dibagi dengan 5. Maka N kita dapatkan yaitu 6. Karena N sama dengan 6 adalah suku tengah, maka jumlah suku seluruhnya adalah 11. Nah, pada ini mau cari nih U11-nya berapa? U11-nya kita dapatkan di sini yaitu 10 sebagai suku pertama ditambah 11 dikurang 1 dikali B-nya 5. Kita hitung 11 kurang 1 10 terus dikali dengan 5 yaitu 50 ya. Setelah itu kita jumlahkan 10 tambah 5 50 yaitu 60. Nah, 60 ini dia adalah sebagai UN-nya. Lalu kenapa harus kita cari UN-nya? Pada ini akan tunjukkan keterkaitannya atau fungsinya pada rumus deret aritmatika. Kita lihat nih rumus deretnya, yaitu Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B. Apa manfaatnya nih kita cari UN-nya? Nah, kita perhatikan kalau 2A ini pada ini rubah menjadi A plus A kan sama aja ya, karena A ditambah A hasilnya 2A. Kita perhatikan nih, pada ini kasih tanda, ternyata A ditambah N dikurang 1 dikali B ini ternyata sama nih. Sama dengan siapa? Sama dengan rumus ini. Nah, ternyata ini merupakan rumus UN. Nah, inilah fungsinya pada ini cari UN di sini. Maka rumus deret aritmatika ini bisa kita rubah menjadi Sn sama dengan N per 2 kurung buka A ditambah, nah A plus N dikurang 1 dikali B ini pada ini rubah menjadi UN sesuai dengan keadaan soal yang diminta ya. Jadi kita bisa rubah nih menjadi seperti ini. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Ini sama aja ya, ini juga merupakan rumus dari deret. Namun kita kondisikan dengan bentuk soalnya. Maka Sn kita bisa cari ya, yaitu karena suku terakhirnya adalah 11 atau jumlah keseluruhan sukunya adalah 11, maka di sini kita rubah S11 sama dengan N-nya 11 per 2, A-nya kita ganti dengan 10 ditambah UN-nya 60 ya. Nah, kalau udah begini kita hitung S11 sama dengan 10 tambah 60 adalah 70. Terus kita bagi dulu nih biar nggak terlalu besar bilangannya ya. 70 kita bagi dengan 2 menghasilkan 35. Setelah itu kita kalikan dengan 11 yaitu menghasilkan 385. Udah ketemu ya S11-nya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan
Jadi jumlah deret seluruhnya adalah 385. Oke, betul ya. Oke, itu aja untuk pembelajaran hari ini. Pak Denny ucapkan banyak terima kasih yang hari ini sudah mau belajar. Dan mohon maaf kalau banyak kesalahan. Yang kedua, tetap semangat belajar. Dan yang ketiga, Pak Denny ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.